Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video hari ini, aku akan menceritakan kisah tragis dari seorang wanita muda yang mempunyai mimpi yang besar dalam hidupnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I don't think you'll ever come to terms with it. You'll learn to live with it. But day to day is hard. I miss her terribly. Holly Gassard lahir pada tanggal 24 Juli 1993 dari pasangan Nick dan Amanda Gassard. Ia mempunyai satu orang kakak perempuan bernama Chloe. Usia Chloe hanya beberapa tahun lebih tua sehingga hubungan kakak beradik itu sangatlah dekat. Keluarganya menggambarkan Holly sebagai sosok yang menyenangkan, pintar dan sangat berbakat. Dia selalu bertekad untuk bisa melakukan semuanya dengan baik. Dia juga sangat dicintai oleh teman-temannya. Dia diberi julukan Ginger oleh temannya karena warna rambut merahnya yang cerah. Holly sangat menyukai semua aktivitas olahraga seperti sepak bola, senam, atletik, jiu-jitsu, dan menunggang kuda. Dia dan ayahnya juga sama-sama penggemar dari klub Manchester United. Meskipun Holly selalu sangat tomboy, saat tumbuh dewasa sisi femininnya mulai terlihat. Dia menjadi sangat tertarik dengan dunia kecantikan dan mode. Karena kecintaannya itu, Holly memutuskan kalau dia ingin menjadi seorang penata rambut. Holly pun meninggalkan sekolah di usianya yang ke-16 di tahun 2010 dan dia langsung bekerja paruh waktu di sebuah salon. Di satu sisi, Holly juga sangat suka bepergian. Dia pun bercerita kepada ayahnya dan kemudian ayah Holly menyarankan untuk dia mencari pekerjaan sebagai penata rambut di sebuah kapal pesiar. Di tahun 2012, Holly bergabung dengan Steiner Academy, yaitu perguruan tinggi khusus untuk pelatihan penataan rambut dan kecantikan. Namun pelatihan yang ingin diikutinya itu tidak dimulai hingga Maret 2013. Dan karenanya Holly memutuskan untuk menerima pekerjaan di sebuah bar untuk mendapatkan uang tambahan. Saat bekerja di bar, Holly bertemu dengan Asher Maslin, seorang pria berusia 20 tahun yang bekerja sebagai penjaga keamanan di bar itu. Ketika mereka pertama kali bertemu, hubungan mereka berjalan dengan baik dan mereka segera mulai menjalani hubungan yang lebih serius. Awalnya mereka menyembunyikan hubungan itu, namun setelah beberapa minggu berjalan, Holly mengajak Asher untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Ketika Asher berjalan masuk ke dalam rumah, ibu Holly yang bernama Amanda terkejut dan menoleh ke arah suaminya. Amanda ternyata mengenal Asher. Dia dulunya adalah seorang murid di sebuah sekolah di mana Amanda bekerja. Dan Asher adalah seorang murid pembangkang dan pemberontak. Dan Amanda langsung menjadi waspada terhadapnya. Namun melihat Holly yang sangat bahagia saat bersama dengan Asher, orang tuanya pun memutuskan untuk memberikan kesempatan. Awalnya terlihat kalau Asher benar-benar sudah berubah. Dia terlihat seperti pria baik-baik dan juga hormat kepada keluarga Holly. Namun tak lama kemudian, keluarga Holly mulai melihat kalau ada beberapa kejanggalan yang muncul. Mereka melihat pasangan itu mulai banyak berdebat. Dan saat sedang tidak bersama, Asher juga akan selalu mengirimkan pesan teks dan menelpon Holly. Holly kemudian pindah dari rumahnya untuk mengikuti pelatihan dengan Steiner Academy di kota Watford. Sekitar 1 minggu setelah pindah, Holly menghubungi orang tuanya dan mengatakan kalau dia ingin pulang ke rumah. Holly tidak pernah memberitahu alasan khusus mengapa dia ingin pulang. Tetapi 1,5 minggu setelah Holly pindah dari rumah, keluarganya mengetahui kalau Asher ternyata mengikuti Holly pindah tanpa sepengetahuannya. Keluarga Holly merasa sangat aneh tentang hal itu, tetapi setelah beberapa saat sepertinya Holly sudah merasa nyaman. Dia bahkan sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah salon. Di bulan Mei 2013, ibu Holly berulang tahun dan keluarga mengajak Holly dan Asher untuk pulang ke rumah untuk merayakannya bersama. Namun Asher datang terlambat 1 jam di pesta itu dan dia datang dalam keadaan mabuk. Dia juga bersikap kasar dan meneriaki pegawai restoran dan juga bertindak kasar ke Holly dan ke ayah ibunya.
Asher sampai harus ditarik keluar dari restoran oleh seorang kerabat Holly karena tindakannya yang semakin memalukan. Keluarga menjadi semakin khawatir tentang hubungan Holly dengan Asher, mengingat ternyata wataknya Asher yang belum berubah. Sayangnya walaupun sudah ada insiden di restoran, Holly tidak segera memutuskan hubungannya dengan Asher. Holly akhirnya menyelesaikan pelatihannya di Steiner Academy, dan tak lama setelah menyelesaikan pelatihannya itu, dia langsung mendapatkan pekerjaan impiannya sebagai penata rambut di kapal pesiar ke Bahama. Holly sangat bahagia, keluarganya juga menyambut bahagia kabar itu. Selain itu, keluarganya juga berpikir dengan Holly bekerja di kapal pesiar, maka hubungannya dengan Asher mungkin saja akan berakhir. Namun kenyataannya, hanya beberapa minggu bekerja di kapal pesiar, Holly memutuskan untuk berhenti bekerja. Asher yang memaksanya untuk berhenti dan memintanya untuk tinggal di London bersamanya. Dan selama tinggal di London, Holly masih sering bertemu dengan keluarganya. Sampai suatu hari kakak Holly datang mengunjunginya untuk makan siang bersama. Dan saat pergi, dia melihat tangan Holly tidak bisa lepas dari ponselnya. Saat dia mengintip ponsel itu, Holly sedang mengirimkan pesan teks kepada Asher. Dan pesan teks dari Asher berbunyi kalau dia melarang Holly ikut pulang bersama dengan keluarganya. Di bulan Agustus 2013, Holly dan Asher pergi untuk melihat karnaval Notting Hill. Di tengah-tengah melihat karnaval, Holly meninggalkan Asher sebentar ke toilet. Dan setelahnya butuh beberapa waktu untuk bisa bertemu dengan Asher lagi karena padatnya pengunjung. Ketika akhirnya mereka bertemu, Asher menjadi sangat marah terhadap Holly karena meninggalkannya begitu lama. Dan dia kemudian mendorong Holly hingga terjatuh ke lantai. Diperlakukan seperti itu, Holly menjadi marah dan menelpon orang tuanya untuk menjemputnya di London. Ada satu insiden lagi yang terjadi, bahkan kali ini tertangkap kamera CCTV. Pasangan itu sedang di luar kota dan entah alasan apa, Asher tiba-tiba menjadi marah dan melakukan kekerasan. Dia pun menaruh tangannya di leher Holly. Berkat insiden itu, Asher ditangkap, namun Holly tidak pernah mengajukan tuntutan. Dan ternyata Asher juga pernah ditangkap berkali-kali sebelum insiden itu karena berbagai alasan yang berbeda, termasuk penyerangan, kekerasan, dan kriminal. Setelah insiden itu, Holly masih lagi memberi kesempatan kepada Asher. Kakak Holly sangat tidak senang melihat hal itu dan menjadi berselisih dengan adiknya. Di bulan September 2013, Holly mendapatkan pekerjaan di sebuah salon di kotanya. Dan dia sangat menyukai pekerjaannya itu, rekan kerjanya, dan juga pelanggan yang biasa hadir di salon itu. Terlepas dari rasa bahagia di tempat kerja, Asher tetap sering berlaku kasar terhadap Holly. Holly yang mulai muak dikontrol terus-menerus dan diperlakukan dengan kasar, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Holly menelpon Asher dan mengatakan kalau dia tidak ingin bersamanya lagi. Asher tidak mengizinkan hal itu terjadi dan dia memeras Holly secara emosional. Dia bilang kalau hubungan mereka sampai putus, dia mengancam akan mengakhiri hidupnya. Dan itu membuat Holly menjadi ketakutan meskipun dia sudah tidak ingin bersama dengan Asher lagi. Holly ingin melanjutkan hidupnya, namun Asher tidak mengizinkan. Di hari Valentine di tanggal 14 Februari 2014, Holly setuju untuk bertemu dengan Asher di sebuah pub. Dan selama di pub itu, Asher berusaha meyakinkan Holly untuk memberinya kesempatan lagi dan kembali bersamanya. Tetapi Holly sudah tidak mau lagi sehingga dia menolaknya. Mendengar jawaban itu, Asher menjadi marah dan melemparkan segelas air ke mukanya Holly. Insiden itu dilaporkan keesokan paginya oleh keluarga Holly ke polisi. Polisi datang ke rumahnya dan menanyai kejadiannya. Setelah menceritakan semua pelecehan yang dialami, polisi mengatakan kalau akan membawa kasusnya ke pengadilan. Namun Holly tidak ingin bertemu dengan Asher di pengadilan dan dia meminta waktu untuk memikirkan hal itu. Saat Asher mengetahui kalau Holly melaporkan dirinya ke polisi, dia menjadi sangat marah dan memutuskan untuk membalas dendam. Pada tanggal 18 Februari 2014, Holly pergi bekerja seperti biasa di salon bersama dengan rekan kerjanya. Di pukul 6 sore, tiba-tiba Asher muncul di salon itu. Di dalam salon masih ada 2 orang pelanggan dan 4 rekan kerja Holly. Asher terlihat berjalan masuk ke salon langsung ke arah Holly dan meninju wajahnya. Salah seorang pelanggan melihat Asher memegang senjata tajam
dan melihat itu manajer salon segera menelpon ke polisi. Banyaknya orang di salon itu tidak menghentikan Asher. Dia mulai menikam Holly dengan total sebanyak 14 kali sebelum melarikan diri dari TKP dan membawa senjata bersamanya. Ketika para medis tiba, Holly dilarikan langsung ke rumah sakit. Dokter berusaha untuk menyelamatkannya, tetapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Pada pukul 6:51 di malam hari, Holly dinyatakan meninggal setelah kehilangan banyak darah. Kabar meninggalnya Holly sangat menghancurkan keluarganya. Tim forensik segera dikirim ke TKP untuk mengumpulkan bukti forensik sebanyak mungkin. Jelas polisi mengetahui siapa orang yang harus dikejarnya karena banyaknya saksi mata di salon. Yang perlu mereka lakukan saat itu hanyalah mencarinya karena dia dalam pelarian. Polisi juga mengawal keluarga Holly, berjaga-jaga kalau mereka juga akan disakiti oleh Asher. Setelah perburuan selama 8 jam, Asher ditemukan sedang bersembunyi di apartemen temannya. Dan dia langsung ditangkap atas pembunuhan Holly. Senjata yang digunakan juga ditemukan keesokan harinya yang dibuang di lokasi bangunan dekat salon. Selama interogasi dengan polisi, Asher tidak mau bekerja sama dengan polisi dan dia tidak mau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Polisi mendapatkan bukti kuat dari rekaman CCTV di mana beberapa jam sebelum penyerangan Holly, Asher terlihat membeli senjata dan dia kemudian terlihat berjalan memutari kota selama 3 jam sebelum akhirnya menuju salon dan menyerang Holly. Rekaman itu membuktikan kalau pembunuhan itu telah direncanakan sebelumnya. Polisi akhirnya mendapatkan cukup bukti untuk bisa mendakwanya. Namun terlepas dari semua bukti yang ada, Asher tetap tidak mengakui perbuatannya sehingga persidangan tetap harus dilangsungkan. Dalam beberapa sidang pertama, Asher tetap tidak mau mengaku kalau dia bersalah. Asher juga diharuskan menjalani pemeriksaan psikiatri untuk melihat keadaan kesehatan mentalnya. Hasilnya dia dinyatakan sehat secara mental. Dan baru di sidangnya yang keempat, Asher mengaku bersalah. Dan pada tanggal 16 Juli 2014, Asher Masling dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 24 tahun di penjara. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!